Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Anissa Mahmud dari jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Gorontalo. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang selaput darah dan keperawanan untuk memenuhi tugas retorika dan public speaking. Kaitan antara selaput darah dan keperawanan. Keperawanan sering dikaitkan dengan keberadaan selaput darah. Wanita yang masih perawan identik dengan selaput darah yang masih utuh atau belum mengalami perobekan. Banyak anggota masyarakat yang percaya wanita dengan selaput darah sudah robek, sudah tidak perawan lagi dan sudah melakukan hubungan seksual. Sehingga untuk memastikan utuh atau tidaknya selaput darah, sering dilakukan pemeriksaan yang disebut tes keperawanan. Bahkan beberapa wanita ada yang menjalani operasi selaput darah untuk memperbaiki bentuk selaput darahnya. Selain itu, masyarakat juga mengasosiasikan keperawanan wanita dengan kehormatan dan nama baik keluarga. Selaput darah atau disebut juga himen adalah simbol kesucian dan moralitas seorang perempuan yang setia pada keluarga, budaya, atau agama. Keperawanan adalah topik yang kerap diselumuti oleh berbagai macam mitos dan kesimpangsiuran. Tidak jarang pula, kedua topik ini masih dianggap tabu untuk dibicarakan bagi sebagian masyarakat. Apa itu keperawanan? Perawan sering diartikan sebagai wanita yang belum pernah melakukan seks. Apa itu selaput darah? Selaput darah adalah jaringan kulit sangat tipis yang melapisi bukaan vagina. Banyak anggapan yang menyatakan bahwa selaput darah ini merentang menutupi keseluruhan vagina. Padahal, himen memiliki tingkat elastisitas dan ketebalan yang berbeda-beda, dan juga memiliki bentuk yang berbeda-beda. Umumnya, selaput darah memiliki bukaan selebar ukuran jari atau sebuah tampon kecil. Namun, bukaan tersebut tidak selalu berbentuk seperti lubang donat, dan juga ada yang bukaannya berbentuk seperti lubang kecil di seluruh permukaan himen. Lubang tersebut berfungsi sebagai keluarnya darah menstruasi. Nah, selaput darah juga sering mengalami perubahan bentuk. Perubahan bentuk dari selaput darah memang dapat terjadi seiring bertambahnya usia. Selaput darah akan mengalami perubahan saat seorang remaja memasuki masa pubertas. Tak hanya perubahan bentuk, elastisitas selaput darah juga akan mengalami perubahan. Setelah memasuki masa remaja, selaput darah cenderung akan menjadi lebih elastis. Dan pada saat dewasa, selaput darah menjadi lebih tebal dibandingkan remaja. Perubahan yang terjadi pada selaput darah ini dipengaruhi oleh adanya perubahan hormon, termasuk hormon estrogen. Nah, apa sih yang menyebabkan selaput darah itu robek? Umumnya, selaput darah akan robek jika kita memulai suatu kegiatan yang berat. Contoh olahraga berkuda, bersepeda, split, dan aktivitas-aktivitas berat lainnya. Pada anak-anak dan remaja, selaput darah yang robek akibat cedera atau trauma fisik masih dapat pulih dengan cepat dibandingkan orang dewasa. Sekarang kita masuk ke hubungan sebenarnya antara selaput darah dan keperawanan. Selaput darah erat dikaitkan dengan keperawanan, padahal tidak semua wanita akan mengalami perobekan pada selaput darah saat melakukan hubungan seksual untuk pertama kalinya. Selaput darah bisa saja robek karena sebab-sebab lain seperti yang saya sudah sebutkan sebelumnya. Terlebih lagi, ada pula wanita yang lahir tanpa adanya selaput darah. Menurut penelitian, pendarahan yang terjadi akibat robeknya selaput darah saat melakukan hubungan seksual pertama kalinya ini hanya terjadi pada sebagian wanita saja. Utuh atau tidaknya selaput darah tidak dapat menjadi patokan untuk keperawanan atau menentukan apakah seorang wanita sudah pernah melakukan hubungan seksual. Ada berbagai faktor lain yang dapat menyebabkan selaput darah robek. Nah, jadi teman-teman, utuh atau tidaknya selaput darah tidak dapat menjadi patokan untuk keperawanan atau menentukan apakah seorang wanita sudah pernah melakukan hubungan seksual atau belum. Nah, saya rasa cukup sampai di sini dulu video kali ini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.